A True Martial World. Bab 29. Judul: Membuka Meridian. Seiring berlalunya waktu, gunung belakang klan suku Lian dihiasi dengan jejak Yi Yun. Yi Yun akan memperbaiki tulang di malam hari, mengintip kamp persiapan kultivator di pagi hari, dan kemudian menghabiskan sisa hari itu di gunung belakang berkultivasi. Baru saat senja dia pulang ke rumah untuk tidur selama 2 jam. Kultivasi Yi Yun sangat sulit, tetapi juga menyebabkan kekuatannya melompat pesat. Gunung belakang terpisah jauh dari gunung tumbuhan, dan karena lokasinya sangat jauh dari desa, hanya sedikit orang yang pernah datang ke sini pada hari itu. Di malam hari, bahkan tidak ada bayangan, jadi Yi Yun bisa berlatih dengan nyaman. 15 hari kemudian, Yi Yun meraung saat tubuhnya terangkat seperti panah ke langit. Dia telah melompat melewati batu setinggi 10 meter. Dengan udara berdenging di telinganya, setiap sendi di tubuh Yi Yun berderak keras seperti raungan naga atau harimau. First Tiger descends the mountain. Yi Yun menjaga tubuhnya tetap tegang dengan kaki menempel di pinggulnya sebelum mengirimkan pukulan keluar. Pah! Tubuh Yi Yun mengeluarkan suara yang jelas. Itu adalah suara dentingan busur yang kuat. Ini dibuat oleh tendon Yi Yun. Dibandingkan dengan Yao Yuan, suara ini bahkan lebih kuat. Pah! Sebuah batu besar runtuh di depan Yi Yun saat dia menghancurkannya dengan pukulan. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di seluruh batu. Ini bukan batu biasa, tapi yang terbuat dari batu besi hitam. Itu lebih kuat dari batu biasa, tapi hari ini telah dihancurkan oleh pukulan Yi Yun. Di hutan, beberapa burung terbang ketakutan. Semua serangga dan katak langsung diam karena syok. Pada saat itu, seluruh gunung terdiam. Hanya daun dan bulu burung yang jatuh ke tanah, ke kepala dan bahu Yi Yun. Guntur terjadi di 9 awan, kejutan sekawanan busur petir. Tinjuku telah mencapai kondisi seperti ini. Saat ini ketika Yi Yun mengerahkan semua energinya, persendiannya telah berderak keras dengan suara menggelegar. Sedangkan untuk surprise Bowdrop's Flock, itu hanya mungkin untuk seekor angsa yang terluka sendirian. Karena bahkan panah kuat 9 si akan kesulitan mengintimidasi kawanan agar jatuh. Gerakan santai tubuh Yi Yun mengeluarkan suara kakaka. Tulangnya ditempa dengan baik seperti logam dan uratnya sekuat tulang rusuk naga. Level aku saat ini telah terkonsolidasi sepenuhnya. Saatnya mencoba membuka meridianku, dan memasuki ranah keempat meridian. Tubuh manusia memiliki meridian, tetapi meridian orang biasa tidak terbuka, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan sirkulasi untuk menampung Yuan Qi dari langit dan bumi. Ketika seorang kultivator berlatih seni, dia akan berusaha untuk membersihkan meridiannya setelah tubuhnya benar-benar terlatih. Itu adalah langkah pertama dalam seni bela diri. Meridian manusia terdiri dari 12 meridian biasa dan 8 meridian khusus. 12 meridian biasa menyebar ke seluruh anggota tubuh seseorang. Mereka adalah meridian 3 lengan yin, paru-paru, perikardium, jantung, meridian 3 lengan yang usus besar, pembakar rangkap 3, usus kecil, meridian 3 kaki yang perut, kandung empedu, kandung kemih, dan meridian 3 kaki yin, limpa, hati, ginjal. Adapun 8 meridian khusus, mereka menyebar ke seluruh tubuh. 2 meridian khusus yang paling penting adalah Rendu Ermai. Posisi Rendu Ermai berada di garis sumbu tengah seseorang, dan akan terlihat sebagai garis lurus dari depan. Vena Ren terletak di depan, sedangkan Vena Du di belakang. Kedua garis itu melingkar menjadi satu bundel di tubuh seseorang, melewati Dantian dan Huiyin. Seperti 2 tali yang melewati selangkangan seseorang, mereka mengangkat tubuh seseorang. Ada meridian yang rusak di antara Rendu Ermai. Ketika Rendu Ermai dibuka, meridian yang rusak akan pulih, membentuk jalan tol pusat bagi energi seseorang untuk bersirkulasi sepenuhnya. Jadi untuk dapat membuka Rendu Ermai adalah langkah penting untuk membuka meridian seluruh tubuh. Dalam novel Wuxia yang telah dibaca Yi Yun sebelumnya, ada banyak cara untuk membuka Rendu Ermai. Misalnya,
Zhang Wuji menggunakan pergeseran besar langit dan bumi untuk membuka meridiannya. Sedangkan Suzu membuka meridiannya dengan mewarisi kekuatan Li Qiusui dan Tong Lao. Termasuk buku medis kuno, ada banyak catatan tentang bagaimana membuka Rendu Ermai. Saat Rendu Ermai dibuka, seseorang akan diremajakan dan menikmati peningkatan kekuatan. Hasil sempurna dari meridian akan membuka jalan bagi dunia seni bela diri yang lebih tinggi di masa depan. Yi Yun menyilangkan kakinya dan duduk. Dia mulai mengumpulkan energinya untuk membuka meridiannya. Selama dia membuka meridiannya, kekuatan Yi Yun akan setara dengan ahli yang tak tertandingi dari novel wuxia tersebut. Di Tiongkok kuno, dia akan mampu berjalan di atas tembok, menyelesaikan keluhan apapun, dan memenggal kepala seluruh divisi musuh. Ada dua cara untuk membuka Rendu Ermai. Yang satu mengandalkan bantuan eksternal, sementara yang lain bergantung pada dirinya sendiri. Dalam novel, akan ada ahli yang tak tertandingi membantu karakter utama untuk membuka Rendu Ermai, menyebabkan karakter utama meningkat kekuatannya. Ini juga dikenal sebagai transfer daya. Mungkin cepat, tapi itu bukan cara yang tepat. Lebih baik berkultivasi sendiri. Tentu saja Yi Yun memilih metode kedua untuk membuka meridiannya sendiri. Ditulis dalam Tinju Tulang Kuno Naga adalah cara untuk membuka meridian. Dengan duduk bersila, setiap nafas harus dibuat selama mungkin. Setelah seorang kultivator mencapai tingkat ketiga dari Mortal Blood, nafas mereka akan bercampur dengan energi yang terkumpul di tubuh mereka menyebabkan sirkulasi yang menyebar seperti api. Yi Yun secara sadar mengirimkan energi itu ke dantian dan mengompresnya. Lagi dan lagi, tubuh Yi Yun dipenuhi dengan energi. Nafasnya meningkat dalam kecepatan, tetapi setiap napas lebih dalam dari yang terakhir. Memperoleh inti dari matahari dan bulan, dan bernapas di surga bumi Yuan Qi. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat tubuh Yi Yun diselimuti lapisan tipis cahaya redup. Terutama dada Yi Yun. Ada cahaya ungu terkonsentrasi di sana yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah cahaya yang dipancarkan Purple Crystal Origins setelah menyerap Yuan Qi dari sekitarnya. Ketika Yi Yun menghembuskan napas, kristal ungu di dalam hatinya akan menyerap energi dari sekitarnya, membantu upaya terakhir Yi Yun dalam mencoba membuka meridian. Perlahan, cahaya ungu yang mengelilingi Yi Yun semakin padat. Cahaya ungu ini menyerupai legenda Tiongkok kuno tentang udara ungu datang dari timur, simbol seorang suci. Dengan energi yang terakumulasi berkali-kali, tubuh Yi Yun mulai mengeluarkan suara yang menyerupai raungan naga dan harimau. Aliran darahnya seperti aliran yang kuat, mengalir tanpa hambatan. Dengan setiap napas, udara di sekitar Yi Yun berputar dengan cepat. Itu sama menakjubkannya dengan ikan paus yang sedang menghisap air. Fiuh, fiuh, fiuh. Nafas Yi Yun menjadi semakin berat. Setiap nafas akan menghimpun tubuhnya seperti perahu yang dihancurkan ombak. Saat tubuhnya bergerak naik turun, energi dalam tubuh Yi Yun mulai memadat. Tendonnya mulai mengeluarkan suara seperti dentingan, sementara kulitnya seperti kulit yang diledakkan. Tulangnya mengeluarkan suara letupan. Ketika ini terakumulasi secara ekstrim, Yi Yun merasa tubuhnya akan meledak. Dia mengendalikan energinya dan mengirimkan aliran panas ke arah dantian, gelombang demi gelombang, seolah-olah mereka menabrak bebatuan. Yi Yun perlahan mulai mendekati batasnya. Ketika pembuluh kecil di permukaan tubuhnya hendak meledak, dia mendengar ledakan. Dengan Yi Yun di tengah, energi meledak. Batu yang diduduki Yi Yun retak, dan pohon-pohon dalam radius 5 meter patah. Yi Yun merasa tubuhnya lemas. Lubang hidungnya, telinganya berdarah. Tapi ini bukan darah segar tapi darah hitam. Termasuk pori-pori Yi Yun, keringat keabu-abuan mengalir keluar. Selesai. Mortal Blood tingkat keempat. Meridian. Yi Yun tahu bahwa dia akhirnya membuka meridiannya, dan telah menjadi setara dengan pahlawan dari novel wuxia.
Ketika Yiyun membaca novel di masa mudanya, dia sering bermimpi menjadi seorang yang gagah berani, berjalan di tembok, menegakkan keadilan dan menyelesaikan keluhan. Adapun hari ini, dia akhirnya mendapatkan kekuatan itu. Namun, di dunia yang aneh ini, energinya jauh lebih kaya daripada di bumi. Membuka rendu Ermai di bumi akan membuat seseorang menjadi tuan yang tak tertandingi, tapi itu karena bumi tidak memiliki surga bumi Yuan Qi. Tapi di dunia ini, tidak hanya ada surga bumi Yuan Qi, ada juga kekuatan Desolates, kekuatan psikis dan energi misterius lainnya yang masih belum bisa dipahami Yiyun. Energi ini sekuat tenaga nuklir di bumi. Energi ini bisa digunakan sendiri, jadi tahap keempat dari Mortal Blood, Meridian hanyalah langkah bayi di jalur seni bela diri. Yiyun melompat dari tanah. Dia bisa dengan jelas melihat dan merasakan sekelilingnya. Dia tahu semua yang terjadi dalam radius 10 kaki, setiap gemerisik daun dan setiap geliat cacing terdengar nyaring dan jelas. Dia bisa menghitung jumlah daun yang jatuh di depannya dengan sekilas. Ada 32 daun. Dengan kesadaran yang jernih dan pikiran yang tajam, banyak ahli bela diri memiliki memori eidetik. Ini adalah hasil dari pembukaan meridian mereka yang menghasilkan peningkatan kemampuan otak mereka. Bagaimanapun, siklus rendu Ermai melalui otak, dengan energi yang melewati otak, ini meningkatkan daya ingat dan reaksi seseorang. Rasanya luar biasa. Sangat mengagumkan. Setelah mengalami transformasi tubuh, Yiyun sangat senang. Dia telah dengan sempurna menembus ke tingkat keempat dari meridian Mortal Blood. Tidak hanya itu, dia telah mengalami satu putaran pembersihan sumsum. Manusia memakan semua jenis biji-bijian yang menyebabkan tubuh mereka dipenuhi dengan kotoran. Sebelum mencapai alam Purple Blood, itu adalah keharusan untuk menjalani putaran pembersihan sumsum. Semakin menyeluruh pembersihan sumsum, semakin baik hasilnya. Yiyun telah melalui 2 kali, memiliki lebih sedikit kotoran dari sebelumnya. Yiyun menanggalkan pakaiannya dan melompat ke baskom untuk mandi. Dia menyelam sedalam puluhan meter, dan menahan napas di bawah air selama sekitar 20 menit sebelum berenang kembali. Puah! Yiyun muncul dari air seperti ikan mas raksasa, menciptakan ledakan tetesan air. Dia telanjang bulat, tanpa pakaian ganti, Yiyun mengenakan pakaian tuanya yang basah. Set pakaian ini dibasahi dengan air. Itu menempel di tubuh Yiyun, dengan jelas menguraikan lekuk tubuhnya yang kokoh. Setelah latihan yang berat selama berhari-hari, otot Yiyun menjadi lebih kencang, dan bentuk tubuhnya semakin baik dari hari ke hari. Dia juga tumbuh lebih tinggi, menjadi pemuda yang tampan. Yiyun mengeluarkan aura baru setelah menerobos ke ranah meridian. Dia berdiri di atas batu besar, dengan tubuhnya seperti pedang bersarung. Dia memiliki kehadiran yang sangat kuat. Di bawah sinar bulan yang lembut, itu menerangi kulit halus Yiyun, membuatnya berkilau seperti merkuri. Anak muda seperti itu tidak lagi terlihat seperti anak miskin yang tidak punya makanan. Meskipun dia seperti patung yang tidak berukir, dia seperti berlian dalam bentuk kasar. Pakaian yang dia kenakan hanya bisa digambarkan sebagai compang camping, tapi itu tidak bisa menyembunyikan auranya yang berkilauan.